Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3, kita akan membahas tentang audit proses manajemen sumber daya manusia. Nama saya Anisha Putri, NPM saya 12182100097. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra Afifah, NPM 12182110-197. Nama saya Tania Khairunisa dengan NPM 12182100079. Nama saya Muhammad Faisal Arifin, NPM 12182210033. Saya Fadila Aulia Putri, NPM 12182100084. Pertama, kita akan membahas tentang audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia sejatinya merupakan penilaian yang sifatnya komprehensif. Audit juga didesain untuk menentukan jika dan bagaimana suatu perusahaan memenuhi tanggung jawabnya yang berhubungan dengan aturan-aturan sumber daya manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat audit MSDM, yaitu yang pertama, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara anggota-anggota Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kedua, menemukan masalah sumber daya manusia yang kritis. Yang ketiga, mengurangi biaya sumber daya manusia melalui prosedur personalia yang efektif. Yang keempat, menciptakan peningkatan penerimaan terhadap perubahan yang dibutuhkan di dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Dan yang terakhir, ada menjelaskan tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit MSDM yang merupakan tujuan dilakukannya audit tersebut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pelaksanaan dan hasil kerja karyawan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah semua karyawan dapat menyelesaikan job description-nya dengan baik dan tepat waktu. Yang ketiga, untuk memotivasi peningkatan semangat kerja, prestasi kerja, dan disiplin karyawan. Yang keempat, untuk menghindari terjadinya kesalahan sedini mungkin dan tindakan perbaikannya dapat dilakukan secepatnya. Lalu ada jenis-jenis audit. Yang pertama ada audit laporan keuangan, yakni audit terhadap laporan keuangan suatu entitas atau organisasi yang akan menghasilkan opini mengenai relevansi, akurasi, dan kelengkapan laporan tersebut. Yang kedua, ada audit operasional. Pengkajian terhadap setiap bagian organisasi terhadap prosedur operasi standar yang diterapkan dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan. Yang ketiga, ada audit investigatif. Serangkaian kegiatan mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi dan fakta yang ada untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya, dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan. Dan yang terakhir ada audit ketaatan, yakni proses kerja yang menentukan apakah yang diaudit telah mengikuti standar, prosedur, dan aturan tertentu yang telah ditetapkan. Ada 5 materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama, pengakuan dan proses manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, penentuan risiko bawaan. Yang ketiga, penentuan risiko pengendalian. Yang keempat, prosedur pengendalian dan pengujian pengendalian transaksi sumber daya manusia dan transaksi terkait. Dan yang terakhir ada audit hutang gaji dan akun terkait, prosedur analitis substantif, dan prosedur alternatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan proses manajemen sumber daya manusia. Adapun penjelasan dari pengakuan dan proses manajemen sumber daya manusia, yaitu menetapkan kebijakan yang jelas mengenai pengangkatan, pelatihan, penilaian, bimbingan, promosi, penggajian, dan pengambilan langkah-langkah perbaikan bagi karyawan. Jenis-jenis transaksi dan akun laporan keuangan yang terpengaruh. Adapun jenis utama transaksi
yang diproses melalui proses manajemen sumber daya manusia. Poin pertama adalah pembayaran kepada karyawan atas jasa yang diberikan. Poin yang kedua, akrual dan pembayaran dari kewajiban yang terkait dengan penggajian yang timbul dari jasa karyawan. Akun laporan keuangan yang biasanya dipengaruhi oleh dua jenis transaksi yang terkait dengan penggajian disajikan sebagai berikut. Adapun dua jenis transaksi, yang pertama adalah transaksi penggajian. Akun yang dipengaruhinya adalah yang pertama akun kas, yang kedua akun persediaan, dan yang ketiga berbagai kewajiban yang terkait dengan penggajian dan akun beban. Transaksi yang kedua adalah transaksi utang gaji. Akun yang dipengaruhinya yang pertama akun kas, dan yang kedua akun berbagai akrual atau pajak penghasilan karyawan dan biaya pensiun. Fungsi-fungsi utama proses sumber daya manusia. Fungsi pertama yaitu personalia, yang mana berfungsi bertanggung jawab atas pengelolaan kebutuhan sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang kedua, ada supervisi, yang mana berfungsi bertanggung jawab untuk mereview dan menyetujui kehadiran karyawan dan informasi waktu. Yang kelima, ada pengeluaran uang yang berfungsi bertanggung jawab membayar gaji karyawan dan imbalan kerja lainnya, serta mengawasi persiapan dan distribusi cek gaji. Yang keenam, yaitu terakhir, buku besar yang berfungsi sebagai bertanggung jawab bagi ketepatan akumulasi klarifikasi dan pembuatan ikhtisar yang tepat dari penggajian di buku besar. Selanjutnya, pemisahan tugas kunci proses manajemen sumber daya manusia. Harus kita pahami bahwa tugas harus diberikan kepada individu dengan berbagai cara agar tidak ada individu yang dapat mengendalikan semua fase pemrosesan transaksi yang memungkinkan salah saji tidak terdeteksi. Individu yang bertanggung jawab untuk melakukan supervisi dan pencatatan waktu harus dipisahkan dari fungsi personalia, pemrosesan gaji, dan buku besar. Lalu selanjutnya yang kedua akan bahas tentang penentuan resiko bawaan. Penentuan resiko bawaan pada umumnya sedikit faktor resiko bawaan secara langsung mempengaruhi proses manajemen sumber daya manusia dan akun yang terkait dengannya sebagai non-pejabat. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan auditor adalah pengaruh kondisi ekonomi pada biaya gaji, persediaan tenaga kerja ahli, dan frekuensi perputaran atau tingkat keluar masuknya karyawan. Sebagai tambahan, kehadiran kontrak dan peraturan tenaga kerja seperti Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat juga mempengaruhi penentuan auditor atas resiko bawaan. Auditor biasanya menetapkan resiko bawaan pada tingkat yang rendah untuk sistem penggajian dan akun-akun terkait. Namun, kemungkinan pejabat dapat memiliki motif dan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari pejabat tingkat tingginya dalam bentuk kompensasi yang berlebihan. Selanjutnya, ada pemisahan tugas kunci pada proses manajemen sumber daya manusia dan kemungkinan kekeliruan atau kecurangan. Yang pertama, fungsi supervisi harus dipisahkan dari fungsi catatan karyawan dan pemrosesan gaji. Kemungkinan kekeliruan atau kecurangan yang timbul yaitu jika satu individu bertanggung jawab untuk supervisi catatan personalia dan fungsi pemrosesan gaji, karyawan fiktif
dapat muncul dalam catatan gaji atau pembayaran yang tidak terotorisasi yang dapat dibuat. Hal ini dapat berakibat dalam pembayaran yang tidak terotorisasi kepada karyawan yang telah atau pembayaran kepada karyawan fiktif. Yang kedua, ada fungsi pengeluaran uang harus dipisahkan dari fungsi catatan, karyawan, supervisi, dan pemrosesan gaji. Kekeliruannya, jika satu individu bertanggung jawab untuk fungsi pengeluaran dan juga telah memiliki otorisasi untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan, menyetujui laporan waktu, dan mengecek cek gaji, maka dapat dikeluarkan cek gaji yang tidak terotorisasi. Selanjutnya ada fungsi pemrosesan gaji harus dipisahkan dari fungsi buku besar. Kekeliruannya, jika satu individu bertanggung jawab untuk pemrosesan fungsi gaji dan juga dapat buku besar, individu tersebut dapat menutupi adanya penyimpangan yang biasanya dapat terdeteksi oleh review independen atas jurnal akuntansi yang dimasukkan ke dalam buku besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin keempat, yaitu prosedur pengendalian dan pengujian pengendalian transaksi sumber daya manusia dan transaksi terkait. Pembayaran untuk jasa yang terkait dengan penggajian telah dilakukan kepada karyawan yang sah atas waktu yang mereka habiskan untuk bekerja. Oleh karena itu, klien memerlukan prosedur pengendalian yang mencegah pembayaran kepada karyawan fiktif dan kepada karyawan yang tidak bekerja. Jadi pengendalian juga harus memastikan bahwa pembayaran gaji dihentikan sesaat setelah seseorang karyawan diberhentikan. Nah, dan juga yang terakhir itu ketika transaksi penggajian diproses oleh sistem IT, cek gaji jangan disiapkan kecuali jika transaksi karyawan memiliki nomor karyawan yang sah. Otorisasi transaksi penggajian. Jadi, klien harus memiliki prosedur otorisasi untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan, menetapkan tingkat pembayaran, memotong gaji, memberikan tunjangan, dan menerbitkan cek gaji. Nah, cek gaji tidak bisa diterbitkan kecuali jika kartu jam kerja karyawan telah disetujui dan bahwa karyawan memiliki nomor karyawan yang sah pada arsip induk penggajian. Selanjutnya, akurasi transaksi penggajian. Nah, jadi perhatian utama yang terkait dengan akurasi transaksi penggajian adalah bahwa gaji kotor karyawan dan potongan gaji salah dihitung. Nah, klien harus memiliki prosedur verifikasi untuk memastikan perhitungan gaji dan tunjangan yang benar. Jadi auditor dapat mereview prosedur verifikasi klien sebagai pengujian pengendalian. Ketika digunakan IT untuk memproses gaji, auditor dapat menggunakan teknik audit berbantu komputer untuk menguji logika program untuk perhitungan yang benar. Klasifikasi transaksi penggajian. Prosedur pengendalian harus memastikan bahwa akun gaji yang tepat telah dibebankan. Jika beban gaji dibebankan kepada akun yang salah, maka laporan keuangan dapat disalah-sajikan. Penggunaan bagan akun yang memadai, anggaran yang membandingkan biaya gaji aktual terhadap biaya gaji yang dianggarkan menurut tiap kategori kerja dapat memberikan pengendalian atas klasifikasi yang tepat dari gaji. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang audit hutang gaji dan akun terkait, yang dimana di dalamnya ada prosedur analitis substantif dan prosedur alternatif. Selanjutnya, audit akun yang terkait dengan penggajian. Di dalam audit yang terkait dengan penggajian, terdapat dua kategori dari prosedur substantif untuk audit beban gaji dan kewajiban. Yang pertama adalah prosedur analitis substantif dan yang kedua adalah pengujian terinci dari kelompok transaksi, saldo akun, dan pengungkapan.
Jika hasil dari pengujian pengendalian untuk sistem gaji mendukung tingkat risiko pengendalian yang direncanakan, auditor melaksanakan prosedur substantif dari akun yang terkait dengan penggajian pada tingkat yang telah ditentukan. Sebagai contoh, perusahaan hardware memiliki paket prosedur pengendalian yang kuat untuk memproses transaksi penggajian. Jika auditor menguji pengendalian hardware menunjukkan bahwa pengendalian beroperasi dengan efektif, maka tidak ada penyesuaian atas risiko deteksi yang diperlukan. Jika hasil dari pengujian pengendalian tidak mendukung tingkat yang direncanakan, maka risiko deteksi harus ditetapkan lebih rendah. Hal ini menyebabkan sifat dan luas dari pengujian substantif atas akun yang terkait dengan penggajian perlu ditingkatkan. Selanjutnya adalah prosedur analitis substantif. Di dalam prosedur analisis substantif dapat menjadi pengujian yang berguna untuk memeriksa kewajaran beban gaji dan akun akrual yang terkait dengan beban gaji. Ketika dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan, prosedur analitis awal dapat secara efektif mengidentifikasi akun beban gaji dan akun akrual yang mungkin disalahsajikan. Nanti setelah tayangan ini saya akan tampilkan tabel yang memperlihatkan contoh dari prosedur analitis substantif yang dapat digunakan untuk mengaudit gaji. Nah, contoh pertama, sebagai seorang auditor dapat membandingkan biaya gaji yang dianggarkan dengan biaya gaji akrual, di mana nanti kita akan menemukan yang namanya varians. Jika varians tidak material, auditor memiliki sejumlah bukti bahwa biaya gaji adalah wajar. Sebaliknya, jika varian material, auditor harus menyelidiki penyebab potensial dari selisih ini. Baik, saya akan menampilkan tabel yang menggambarkan yang memperlihatkan contoh prosedur analisis substantif. Akun beban gaji, prosedur yang dapat digunakan adalah 1. Bandingkan saldo tahun berjalan dalam berbagai akun beban gaji dengan saldo tahun lalu setelah penyesuaian untuk perubahan pembayaran dan jumlah karyawan. Dengan kemungkinan salah saji yang dapat terdeteksi adalah lebih atau kurang saji beban gaji. Yang kedua, prosedur analisis substantif adalah bandingkan biaya gaji sebagai persentase dari penjualan dengan hasil tahun lalu dan data industri. Dengan kemungkinan salah saji yang terdeteksi adalah lebih atau kurang saji beban gaji. Yang ketiga adalah bandingkan tingkat utilitas tenaga kerja dan statistik dengan data industri. Dengan kemungkinan salah saji, lebih atau kurang saji beban gaji. Selanjutnya adalah bandingkan saldo tahun berjalan dalam akun yang terkait dengan gaji dan saldo tahun lalu setelah menyesuaikan dengan perubahan kondisi, yang dimana akan memberikan kemungkinan lebih atau kurang saji kewajiban yang masih harus dibayar. Yang terakhir adalah uji kewajaran dari saldo akrual, yang dimana nantinya akan dilihat lebih atau kurang saji kewajiban yang harus dibayar. Tujuan yang hendak dicapai dari pengujian terinci di atas adalah mendeteksi salah saji moneter dalam transaksi individu yang diproses melalui aplikasi penggajian. Selanjutnya adalah akun beban gaji. Transaksi penggajian dapat mempengaruhi banyak akun beban, termasuk biaya manufaktur langsung, tidak langsung, gaji umum, gaji administrasi, gaji penjualan, komisi, dan beban pajak penggajian. Jika pengendalian internal entitas dapat diandalkan, auditor biasanya tidak perlu melakukan pengujian terinci atas akun beban gaji ini. Selanjutnya adalah utang gaji yang masih harus dibayar. Contoh dari utang gaji yang masih harus dibayar adalah 1. Akrual padan gaji, 2. Akrual pajak penghasilan, 3. Akrual komisi, 4. Akrual bonus. Selanjutnya adalah pisah batas atau cut-off. Auditor juga ingin memutuskan apakah semua kewajiban yang terkait dengan gaji dicatat di periode yang tepat. Suatu pemeriksaan atas dokumen pendukung
Untuk akrual ini memberikan bukti atas periode yang tepat untuk mencatat beban gaji atau beban kewajiban. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keberadaan dan penilaian atau yang sering dikenal dengan existence and valuations. Asersi keberadaan dan penilaian dapat secara umum diuji pada waktu yang bersamaan. Pertimbangan auditor adalah apakah kewajiban yang dicatat adalah kewajiban yang sah dari entitas dan apakah kewajiban tersebut telah dimasukkan ke dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat. Selanjutnya adalah evaluasi temuan audit akun yang terkait dengan penggajian. Ketika auditor telah menyelesaikan prosedur substantif yang telah direncanakan dari akun yang terkait dengan gaji, semua salah saji yang teridentifikasi harus dijumlahkan. Kemungkinan salah saji dibandingkan dengan salah saji dapat diterima yang dapat dialokasikan ke akun yang terkait penggajian. Jika kemungkinan salah saji kurang dari salah saji dapat diterima, auditor dapat menerima bahwa akun telah disajikan secara wajar. Namun sebaliknya, jika kemungkinan salah saji melebihi salah saji yang dapat diterima, maka auditor harus menyimpulkan bahwa akun tidak disajikan dengan wajar. Oke, baik. Terima kasih. Selesai.